Momentum Idul Fitri atau Lebaran seringkali dijadikan ajang bagi kita untuk bisa saling memberi dan juga meminta maaf. Nah, dan satu kata yang digarisbawahi yaitu maaf, ini ternyata merupakan satu dari 3 kata yang termasuk ke dalam kategori magicful word atau kata-kata ajaib, selain tolong dan terima kasih. Nah, namun yang namanya meminta dan memberi maaf itu ternyata bukan hal yang sangat mudah, apalagi memberi maaf ya, membutuhkan keberanian dan juga membutuhkan cara-cara tersendiri. Karena ada yang mengatakan juga bahwa mudah bagi kita untuk memaafkan, tapi tidak mudah untuk bisa melupakan. Bukan tidak mudah, bahkan tidak mungkin untuk bisa melupakan, karena memang kejadian itu terjadi dan bisa saja memang terekam di dalam benak kita. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan supaya kita bisa betul-betul memaafkan orang atau pihak lain. Yang pertama yaitu adalah terima. Terima bahwa fakta itu memang sudah terjadi, terima bahwa memang di waktu lampau, termasuk 1 detik yang lalu, itu ada pihak ataupun orang lain yang mengatakan ataupun melakukan perbuatan yang membuat diri kita tidak berkenan. Yang kedua, terima kenyataan bahwa apa yang terjadi itu merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berlapang dada. Yang kedua, perlu melakukan yang namanya olah diri. Nah, olah diri ini termasuk bagaimana cara kita untuk mengelola yang namanya pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga kita tidak menjadi golongan orang-orang pesakitan, golongan orang-orang yang sulit move on, akibat adanya hal yang tidak berkenan kita terima, tapi kita belum memaafkan. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita untuk mengalirkan energi kita ke aktivitas lain yang berguna, ke aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Dan yang berikutnya, ada yang disebut dengan pahami perspektif. Sadari bahwa apa yang disampaikan oleh orang ataupun pihak lain, apa yang dilakukan oleh orang ataupun pihak lain, itu tentunya ada motif atau ada yang melatar belakanginya. Bayangkan jika kita di posisi mereka, bisa saja kita akan melakukan dan mengatakan hal yang sama. Nah, ini juga bahasa lainnya disebut dengan empati, bagaimana kita bisa memahami dari perspektif atau sudut pandang orang lain. Nah, walaupun dalam hal ini ketika seseorang sudah memaafkan, ya, contoh, misalkan kita melakukan sebuah kesalahan dan kita meminta maaf, kemudian orang tersebut memberikan maaf kepada kita, sadari bahwa kita akan menerima konsekuensinya. Misalkan konsekuensi hukum, konsekuensi aturan, atau apapun yang perlu kita tanggung. Ya, jadi ketika ada orang lain yang sudah memaafkan diri kita, maka jangan ger, lega nih, bebas. Betul, satu hal kita sudah terbebas, tapi kita juga terikat dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi ingat rumusnya adalah TOP, yaitu terima, kemudian olah diri, dan yang berikutnya adalah pahami perspektif orang lain. TOP kalau disingkat, cara bacanya menjadi top. Dalam bahasa Inggris, top berarti adalah atas. Dan untuk menuju ke atas, maka kita harus menaikinya. Dan mudah-mudahan jika kita menjadi orang yang senantiasa mau memberikan maaf untuk orang lain, akan menjadikan diri kita yang terus naik kelas. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.